The whole world is in lockdown. COVID-19 has shaken the world and left us in a state of uncertainty, longing for answers to many questions. We now have more time on our hands every day. We're looking for ease and a stress reliever, and many have literally nothing to do, searching for things to fill their time. The question remains, how can we best utilize the extra time we have during this period? The International Open University has a solution. We've served our community for over a decade in higher education. Join any program of your choice from various departments. Take advantage of our 10% discount early bird specials and start studying today. Log in to www.iou.edu.gm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. According to our mission to make authentic Islamic knowledge accessible for everyone who is seeking it, the International Open University has educated hundreds of thousands of students from all parts of the world over the last 10 years. Towards that end, IOU has translated our bachelor's degree in Islamic studies from English into Russian and Urdu. And in 2016, with the help of your generous donations and tremendous efforts on the part of our translators, we were able to translate the first 6 semesters, that's the first 3 years, of the BAIS program into Bahasa, the native language of Indonesia. Alhamdulillah, sejak dibukanya program Sarjana Studi Islam dengan Bahasa Indonesia pada bulan Februari 2017, lebih dari 350 mahasiswa telah bergabung dan menuai pahala menuntut ilmu. Mereka tersebar di Indonesia, mulai dari Takengon Aceh di barat sampai Kupang, Nusa Tenggara Timur di timur. Bahkan ada juga yang tinggal di luar negeri seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Jerman. Apakah Anda ingin membantu semua mahasiswa ini menyelesaikan program sarjananya dan juga jutaan orang lainnya yang akan bergabung? Ya, donasikan sebagian harta Anda untuk menyelesaikan terjemah 2 semester terakhir program ini ke dalam bahasa Indonesia. Materi terjemah meliputi 12 mata kuliah, 35 jam video kuliah, dan teks sebanyak 9.288 halaman. The Prophet ﷺ informed us that anyone who guides others to do good gets the same reward as the one who does good. Can we afford to let this priceless opportunity go? Donate now by clicking on the link below and share this video with your family and friends. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menyimak kepada teman-teman semua, baik mahasiswa atau mahasiswi IOU Indonesia ataupun yang dari luar itu. Bismillah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan suatu pelajaran yang sudah dijadwalkan oleh
tim laptop ya. Jadi acara pada malam hari ini dengan tajuk laptop, insya Allah ya. Ini bukan acara yang formal, kita bawa santai saja ya. Jadi nanti silakan setelah ada penyajian materi dari Ustadz, nanti akan kami buka sesi tanya jawab insya Allah. Dan untuk tema laptop kita pada malam hari ini adalah fikih pernikahan dini ya. Jadi tema pada malam hari ini adalah fikih pernikahan dini dengan pemateri Al-Ustadz Muhammad Abduh Hafizahullah Ta'ala yang sudah on juga sekarang insya Allah. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk pada materi malam hari ini, akan saya bacakan mengenai biodata Ustadz Muhammad Abduh. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka kita harus kenalan ya. Ini yang sudah tertampil di layar adalah biodata dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau Ustadz dengan nama Muhammad Abduh, TA mata kuliah fikih. Kemudian dengan beliau memiliki riwayat pendidikan S1 dari Jamiatul Imam, lalu sedang menempuh S2 di jurusan fikih dan usul fikih. Tapi saya juga perlu tanya dulu karena ini data kira-kira beberapa bulan yang kemarin, apakah beliau sudah selesai atau belum, nanti bisa dikonfirmasikan lagi. Dengan pengalaman karir seperti yang bisa kita lihat, direktur di berbagai organisasi, selain menjadi TA atau tutor asisten di IOU sampai sekarang. Domisili beliau di Kota Banjarmasin. Insya Allah, jadi itu profil singkat beliau yang bisa saya sampaikan. Lalu menginjak acara berikutnya untuk menyingkat waktu kita dan juga untuk memaksimalkan waktu bagi beliau supaya lebih banyak materi yang bisa kita dapat ya. Jadi saya persilakan untuk Ustadz Muhammad Abduh untuk memulai kuliahnya pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan jazakallahu khaira kepada host kita ya, Akhi Jamaluddin Lutfi ya kalau saya tidak salah lihat tadi. Kemudian juga terima kasih banyak kepada ya panitia kegiatan ini ya yang berikan saya kesempatan untuk sedikit berbagi materi fikih ya. Dan pada kesempatan malam ini kita insya Allah akan berbicara sedikit tentang fikih pernikahan dini ya. Agak unik ya karena kalau kita baca di kitab-kitab fikih tidak akan ketemu nanti istilah fikih pernikahan dini ya. Cuma ya ini karena mungkin diperlukan oleh kita ya, insya Allah kita akan sedikit bahas tentang hal ini. Ada beberapa poin ya singkat saja sebenarnya yang ingin saya tampilkan. Sisanya nanti kita mungkin banyak diskusi ya. Baik. Tentang pernikahan sendiri ya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan dorongan untuk menikah. Dan di antara hadis Nabi SAW yang berbicara tentang dorongan menikah ini adalah hadis ya, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk menikah, al-ba'ah, mampu untuk al-ba'ah, maka hendaklah dia menikah, karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan dari perbuatan-perbuatan haram. Adapun yang tidak mampu, ya, maka hendaknya dia puasa. Kalau dia belum mampu untuk menikah, hendaknya dia puasa karena itu lebih bisa menjaga dirinya. Baik, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, disebutkan juga oleh di dalam kitab Umdatul Ahkam ya, oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Nah, satu hadis ini saja sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan anjuran untuk menikah ya. Dan bahwa din kita ya itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Din kita, salah satu keistimewaan dari din Islam ya, karena dia adalah din dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya salah satunya adalah bahwa dia tidak mengekang fitrah kita. Fitrah ya hal-hal yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita. Nah, Islam itu tidak mengekang hal itu semua gitu. Islam tidak mengekang hasrat dan rasa suka lawan jenis. Islam tidak melarang rasa suka terhadap lawan jenis. Karena itu sesuatu yang sifatnya fitri ya. Hanya saja Islam membuat aturan ya, agar hubungan ya lawan jenis itu
melahirkan maslahat, melahirkan kebaikan dan tidak mendatangkan keburukan. Nah, dan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, disyariatkanlah menikah. Dan dianjurkan. Makanya Nabi mengatakan di sini, siapa saja yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dia mengandung kemaslahatan, diantaranya di sini disebutkan itu lebih bisa menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, lebih bisa menjaga kemaluan dari terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Dan perintah menikah ini ya tidak secara asal ya dalam kaidah fikih tidak wajib ya. Dalam ya bahasan usul fikih yang memang al-amru itu sebenarnya perintah itu pada dasarnya dia menunjukkan hukum wajib. Dan di sini ada perintah ya fal yatazawwaj. Fi'il mudhari' yang diawali oleh lamul amr itu salah satu bentuk perintah al-amr. Al-aslunya wajib. Cuma para ulama katakan bahwa di antara qarinah yang mengalihkan hukum wajib menjadi tidak sampai wajib adalah bahwa perintah itu pada sesuatu yang seandainya tidak diperintahkan pun orang juga akan terdorong untuk melakukannya. Nah, pernikahan itu mau diatur ataupun tidak, orang akan terdorong untuk melakukannya. Orang akan terdorong untuk membangun hubungan laki-laki dan perempuan ya dilandasi oleh rasa suka sama suka dan seterusnya. Sehingga hukumnya tidak wajib, namun dia disunnahkan gitu. Namun dia disunnahkan. Baik. Ini secara umum hukum nikah dan insya Allah kita semua sudah cukup jelas ya dan tidak ada yang mempermasalahkan itu gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang pernikahan dini. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah ada batas usia? Apakah ada batas usia minimal untuk menikah? Apakah ada batas usia minimal untuk menikah? Nah, di sini saya kutip dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya salah satu kitab ensiklopedi fikih ya yang menjelaskan perbedaan pendapat ulama. Di sini dikatakan lis-shaghiri sawa'un kana dzakaran aw unsa az-zawaju qabla al-bulugh. Bahwa anak kecil, ya, di sini dikatakan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, dia bisa atau boleh menikah sebelum mencapai usia baligh. Ya. Sebelum mencapai usia baligh. Kapan usia baligh itu? Usia baligh itu standarnya pertama standar fisik atau apa yang terjadi pada diri manusia. Kalau laki-laki itu tandanya adalah keluar air mani ya, atau ihtilam, mimpi basah. Kalau seorang laki-laki dia mimpi basah ya, keluar sesuatu yang kita kenal ya. Maka dia sudah mencapai usia baligh. Kalau perempuan haid. Atau kalau dua tanda itu tidak ada, maka jika seseorang mencapai usia 15 tahun qamariyah, 15 tahun hijriyah, maka dia sudah dianggap baligh. Nah, di sini dikatakan bahwa boleh menikah sebelum baligh. Jadi boleh menikah sebelum baligh. Meski di sini ada perincian ya bahwa walakin la yubashiru aqdaz zawaji bi nafsihi, namun anak-anak tadi itu tidak langsung melakukan akad nikah sendiri gitu. Bal yaqumu waliyuhu bimubasharatil aqdi wa tazwijihi, tapi yang menikahkan itu adalah walinya ya. Wali si anak baik laki-laki ataupun si perempuan. Baik. Dan ini juga ditunjukkan oleh realita bahwa Ummul Mukminin ya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya,
Beliau sendiri mengatakan ya, tazawwajani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku dan saya masih berusia 6 tahun. Ya, masih berusia 6 tahun dan kemudian beliau berkumpul ya, Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul pada saat beliau berusia 9 tahun. Jadi secara prinsip tidak ada batasan usia sebenarnya yang menurut kebanyakan fuqaha. Meski ada sebagian kecil fuqaha yang membatasi usia 9 tahun gitu. Tapi jumhur mengatakan tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia untuk menikah. Ini secara fikih ya. Cuma memang pertanyaannya kemudian adalah apakah ini dianjurkan atau tidak. Nah, banyak fuqaha yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak juga. Gitu. Tidak juga dianjurkan menikah di usia kecil semacam ini, kecuali kalau ada maslahah yang besar yang ingin dicapai. Baik. Cuma di sini kita dapat poin ya, dapat penegasan bahwa sebenarnya secara fikih yang menurut kebanyakan ulama, menurut jumhur ulama, bahkan mungkin hampir tidak ada ulama yang menyelisihinya, bahwa usia pernikahan itu tidak dibatasi sebenarnya, bahkan boleh bagi seorang anak ya, dia menikah sebelum baligh. Tentu akad nikahnya dilakukan oleh walinya, bukan dia sendiri. Dan ini sesuatu yang umum ya, ma'ruf, dikenal di kitab-kitab fikih. Kalau kita baca rata-rata tidak mempermasalahkan gitu. Rata-rata tidak mempermasalahkan. Baik, cuma biasanya ketika kita berbicara pernikahan dini di masa sekarang tentu biasanya tidak seperti itu ya, tidak sampai sebelum baligh. Biasanya perbincangan tentang pernikahan dini itu ya pernikahan di usia remaja, usia muda. Bahkan mungkin sebagian kita memahami pernikahan dini itu di usia misalnya di bawah 25 gitu ya. Itu pun mungkin oleh sebagian orang dianggap pernikahan dini. Ya, karena batas minimalnya tidak ada tadi, maka jelas ya kalau ditanya boleh atau tidak menikah di usia muda, di usia dini, di usia 20 tahun, usia 18 tahun, usia 15 tahun, usia 12 tahun, boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan kalau kita mungkin antum bertanya ke nenek antum ya, kalau masih ada gitu ya, atau orang-orang tua gitu yang sudah sepuh ya, mereka mungkin akan mengatakan bahwa mereka menikah dalam usia yang cukup muda gitu. Karena tradisi di masa lalu begitu gitu. Jadi nenek-nenek kita ya, sesepuh kita itu menikah di usia belasan tahun. Menikah di usia belasan tahun. Nah, secara fikih Islam ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cuma kemudian apakah menikah dini atau pernikahan dini itu secara mutlak ya, secara mutlak dia dianjurkan? Apakah memang dianjurkan menikah dini dan tercela menikah di usia yang lebih dewasa? Nah, ini juga salah satu isu ya yang cukup mungkin bisa diperbincangkan ya, biasa diperbincangkan oleh teman-teman gitu. Apakah memang menikah dini itu punya keutamaan ya dibandingkan menikah di usia dewasa? Baik. Nah, berdasarkan hadis ini terlihat sepertinya begitu gitu. Sepertinya begitu. Cuma nanti ada catatannya ya. Di sini dikatakan ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, artinya di sini yang disuruh pemuda, bukan masyayikh gitu misalnya, bukan orang-orang tua. Ya jelas lah karena orang tua biasanya sudah menikah. Kemudian di sini dikatakan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi salah satu hikmah ya, dari menikah itu adalah kita lebih terjaga dari
terjatuh pada hal-hal yang buruk sekali, ya, yaitu perzinaan gitu. Karena perzinaan ini buruk sekali ya. Orang-orang mungkin ya kalangan yang berkehidupan bebas ya, kalangan hedonis, mereka mungkin mengatakan apa masalahnya orang berhubungan badan, siapa sih yang dirugikan gitu. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan, misalnya apalagi sama-sama jomblo atau ya intinya tidak sedang punya pasangan misalnya. Mereka berhubungan badan meskipun tanpa hubungan pernikahan, siapa sih yang dirugikan? Itu kata mereka biasanya begitu kan. Kan ini suka sama suka gitu. Dan undang-undang kita juga di negara Indonesia yang sangat disayangkan juga tidak menganggap itu sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan kalau selingkuh ya, kalau ada pasangan yang merasa dikhianati gitu. Tapi kalau sama-sama bebas, sama-sama tidak ada pasangan, maka tidak masalah. Nah, maka sebenarnya kita katakan bahwa zina itu buruk sekali gitu. Zina itu buruk sekali. Bukan cuma karena Allah Subhanahu wa taala melarang zina, ya wala taqrabuz zina, kemudian berarti ada hukumannya di akhirat, itu iya gitu. Itu iya. Cuma kalau kita mengikuti nalar orang-orang tadi gitu, bahwa sebenarnya banyak sekali ya hikmah ya, dan kemaslahatan yang kita dapatkan dengan dilarangnya zina, dan kalau zina itu dibiarkan bebas akan terdapat banyak mafsadah, ya, kerusakan, keburukan. Salah satunya saja ya, salah satu sisi ya, ini sebenarnya banyak sekali sisi yang bisa diulas ya. Bahkan mungkin bisa jadi buku ya, tentang bahaya zina itu bisa jadi buku, kajiannya kajian mendalam gitu. Salah satu saja kita mungkin membaca ya bahwa Indonesia itu di 2045 ya dianggap akan menjadi salah satu negara dengan potensi ekonomi terkuat gitu. Akan menjadi salah satu negara dengan potensi ekonomi terkuat. Nah, salah satu faktor yang membuat Indonesia unggul adalah bahwa kita ini melimpah sumber daya manusianya. Jadi kita punya kekuatan di jumlah manusianya, jumlah orangnya. Karena saat ini kita kan nomor 4 ya. Kita saat ini nomor 4 ya, setelah Cina, India, Amerika Serikat, kemudian Indonesia gitu. Dan potensinya masih semakin besar gitu. Dan itu potensi ekonomi ya, karena pasar itu kan orang gitu. Orang jual beli produk, ekonomi itu kan semuanya yang disasar adalah manusia gitu. Nah, kalau manusianya banyak berarti potensi perkembangan pertumbuhan ekonominya besar gitu. Ini kajian ekonominya begitu. Kembali ke poin bahwa ternyata jumlah penduduk itu bisa menguatkan satu negara, ya, bisa menguatkan satu peradaban. Sebaliknya, kalau jumlah penduduk itu cenderung menurun atau usia produktif cenderung menurun, ya artinya angka kelahiran berkurang, ya, maka peradaban itu bisa jatuh gitu. Dan ini yang dikhawatirkan di Eropa sana, dikhawatirkan juga oleh Jepang, ya angka apa istilahnya, angka usia tuanya itu, ya saya lupa istilahnya ya, itu besar, tinggi sekali, tapi angka usia produktifnya cenderung menurun gitu. Artinya ya, berkurangnya kelahiran manusia itu bisa meruntuhkan peradaban. Dan kita tahu ya bahwa di antara hikmah, di antara faedah dari menikah, di antara yang ingin dicapai dari menikah adalah memperbanyak keturunan. Dan memperbanyak keturunan itu didorong dengan ada hasrat seksual. Ada hasrat seksual antara laki-laki dengan perempuan. Karena seandainya mereka cuma disuruh untuk melahirkan keturunan tapi tidak ada kenyamanan, yang bahasanya mungkin agak vulgar, tidak ada kenyamanan ketika mereka berproses untuk menghasilkan anak itu, maka mungkin banyak yang tidak tertarik gitu. Tapi karena memang di sana ada kenikmatan, ya, ada kenikmatan yang bisa mereka nikmati, akhirnya mereka senang melakukannya dan kemudian banyak keturunan. Gitu. Nah, bayangkan kalau kemudian apa yang bisa didapatkan melalui menikah ini ya, yaitu adanya hubungan seksual itu kemudian sudah didapatkan oleh orang-orang tadi sebelum menikah,
mereka sudah biasa berhubungan badan sebelum menikah. Bahkan mungkin gonta-ganti pasangan, Ya alasannya yang penting pakai kondom dan segala macam gitu. Apa efeknya? Efeknya adalah mereka tidak tertarik lagi untuk menikah. Ngapain menikah? Kan salah satu yang ingin dicapai dari menikah kan hubungan badan gitu. Ya, dan ini hal yang wajar ya. Itu memang bahkan disebutkan di kitab-kitab fikih ya, salah satu dan bahkan mungkin tujuan utama dari menikah adalah itu gitu. Nah, jadi kalau mereka sudah bisa menikmati itu sebelum menikah dan bahkan tanpa tanggung jawab, kan orang-orang yang ini kan tidak senang dengan tanggung jawab pasca menikah itu gitu. Maka mereka tidak akan tertarik untuk menikah. Bahkan mereka juga tidak tertarik punya anak ya. Karena apa? Karena ya anak itu tanggung jawab gitu. Akhirnya terjadi apa? Angka pernikahan menurun, banyak yang tidak senang menikah dan lebih banyak yang kumpul kebo saja atau gonta-ganti pasangan dan juga tidak banyak yang pengen melahirkan keturunan. Efeknya adalah ya kalau itu terjadi secara massal, ya secara masif, maka angka kelahiran akan menurun ya, dan angka usia produktif akan menurun dan itu bisa meruntuhkan satu peradaban. Itu efek dari zina. Itu efek dari zina ya. Makanya zina itu berat sekali, zina itu bahaya sekali. Bukan sekedar enak-enaknya tadi itu, tapi dia bisa meruntuhkan peradaban. Atau bahkan kalaupun kemudian hasil zina itu melahirkan anak ya, anaknya tapi kemudian tidak punya orang tua yang lengkap ya, maka potensi broken home ya, potensi mengalami masalah dalam kehidupannya itu lebih besar daripada yang punya orang tua yang lengkap dan sah gitu. Dan ini sudah banyak diceritakan ya tentang bagaimana kehidupan di barat, bagaimana depresi, bagaimana stres itu begitu tinggi gitu. Bagaimana rusaknya kehidupan mereka begitu tinggi. Dan itu kita banyak dengar cerita ya. Di Amerika Serikat tuh kejahatannya luar biasa gitu. Aksi bersenjata, serangan bersenjata dari penduduk sipil kepada yang lain juga banyak sekali. Karena ya rusak gitu kehidupan mereka. Ya, itu contoh, dan salah satu penyebabnya adalah zina. Karena itu ya menikah itu didorong sekali ya. Makanya bagi yang sudah mampu untuk menikah, didorong untuk menikah. Didorong untuk menikah. Bahkan dianggap disampaikan oleh Nabi SAW bahwa nikah itulah sunnah beliau gitu. Bahwa nikah itulah sunnah Nabi gitu. Ya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku gitu. Nikah itulah sunnahku dan siapa yang tidak senang ya berpaling tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Gitu. Maka bukan termasuk golonganku. Nah, jadi menikah itu memang dianjurkan dan itu banyak sekali maslahat yang didapatkan ya, dan diantaranya adalah kita membangun peradaban Islam ya. Kalau kita sering berbicara bagaimana menjayakan kembali kaum muslimin ya, bagaimana kita tidak tertinggal dari pihak yang lain ya, maka ya diantaranya adalah kita kembali kepada kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, karena itu adalah model terbaik dari Islam. Khairun nas qarni, kata Nabi ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku gitu. Artinya generasi beliau dan para sahabat. Dan ya diantara sunnah mereka ya adalah menikah. Dan sunnah mereka adalah menikah. Dan menikah itu tadi bisa ya membentuk peradaban yang masyarakat yang baik itu terlahir dari elemen-elemen yang lebih kecil yang baik gitu, keluarga yang baik. Jadi masyarakat yang baik itu bisa dibentuk dari keluarga yang baik, dan keluarga yang baik kan dibangun dari pernikahan. Gitu. Jadi kembali lagi banyak sekali faedah, banyak sekali maslahah, banyak sekali hikmah, banyak sekali kebaikan dari menikah, dan sebaliknya banyak sekali keburukan dari selainnya. Gitu. Bahkan Nabi mengatakan ya,
faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bahkan dianggap bukan dari golongan Nabi orang yang memilih at-tabattul, ya, membujang. Makanya Islam tidak menganjurkan bahkan melarang membujang. Orang mampu menikah namun dia tidak bersedia dan tidak mau menikah tanpa alasan yang bisa diterima. Baik, itu tentang menikah. Dan karena dia kebaikan, maka mungkin orang-orang akan berkesimpulan ya berarti semakin cepat semakin baik. Dan benar itu memangnya, bahwa ya kalau ada suatu kebaikan, maka semakin cepat kita mengambil kebaikan itu tentu semakin baik. Ya. Bukan orang yang beruntung kalau dia melihat satu kebaikan kemudian dia enggan atau melambat-lambatkan untuk meraih kebaikan itu. Itu prinsipnya. Jadi memang dari sisi ini boleh dikatakan menikah cepat itu bagus gitu. Nah, tapi ada cumanya di sini ya. Ada cuma. Baik, kita lihat. Dari sini saya ambil syarah dari hadis yang kita sebutkan tadi ya. Ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Di sini ada syarahnya dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Ini panjang penjelasan tentang ba'ah ya. Ba'ah itu ya nikah gitu. Cuma di sini yang dimaksud dalam ba'ah di sini adalah al-qudrah ala mu'natil mahri wan nafaqah. Mampu membiayai mahar dan nafkah. Mampu membiayai mahar dan nafkah. Artinya mampu mahar gitu ya. Dan mahar itu para ulama katakan dia harus sesuatu yang bernilai secara materi. Makanya kalau ada rame-rame mahar membaca hafalan Quran, itu dari kebanyakan fuqaha yang saya tahu itu tidak sah sebagai mahar. Makanya jangan keren-kerenan ya. Jangan keren-kerenan tapi malah menyelisihi fikih ya. Menyelisihi hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama nih. Adapun hadis yang Nabi bertanya apakah ada hafalan Quran pada seseorang, pertama itu sudah pada kondisi kepepet ya, dia tidak punya mahar apa-apa lagi. Dan yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sana bukan sekedar membaca hafalan, tapi mengajarkan Al-Quran itu kepada calon istrinya atau kepada istrinya. Gitu. Jadi mengajar, dan mengajar itu kan ada nilainya. Mengajar itu kan bisa digaji. Gitu. Nah kalau sekedar membaca ya siapa yang menggaji? Dia baca sendiri misalnya di masjid ya siapa yang mau menggaji dia? Gitu. Tapi kalau dia mengajar orang maka wajar dibayar. Jadi kembali lagi mahar itu sesuatu yang bernilai, artinya harus ada uang ini untuk memberikan mahar kepada calon istri tadi. Kemudian nafkah, dan ini yang rutin ya, nafkah artinya setelah dia menjadi istrinya, maka dia wajib memberi nafkah kepada sang istri gitu. Dan nanti kalau punya anak, dia wajib juga menafkahi anak itu sampai minimal usia baligh. Nah, jadi dia harus punya gitu, harus punya dana, harus punya uang, harus punya materi, harus punya kemampuan finansial ya untuk menghidupi pernikahannya. Kalau tidak, maka anjuran menikah ini tidak berlaku bagi dirinya. Gitu. Dan di sini katakan ya, wa fihi dalilun ala annahu la yu'maru bihi illal qadiru ala dzalika. Ini adalah dalil bahwa nikah itu tidak diperintahkan. Nikah itu tidak diperintahkan kecuali bagi orang yang mampu untuk menikah. Dan para ulama berkata, man lam yaqdir alaihi, siapa yang tidak mampu untuk menikah, fan nikahu makruhun fi haqqihi. Nikah itu makruh dalam bagi dirinya. Jadi kalau seseorang ya pengen menikah, makanya ini ukurannya bukan usia sebenarnya. Dalam fikih itu ukurannya bukan usia, ukurannya itu kemampuan. Ukurannya itu kemampuan. Jadi kalau ada orang ya, usia 20 tahun laki-laki, ini kita bicara laki-laki dulu ya. Usia 20 tahun laki-laki tadi sudah mampu menafkahi istrinya, maka dia sudah dianjurkan untuk menikah. Dia sudah dianjurkan untuk menikah. Tapi kalau ada laki-laki usia 40, tapi dia belum punya kemampuan untuk menafkahi, maka dia tidak dianjurkan untuk menikah. Kecuali kalau ada maslahat lain ya, misalnya khawatir zina dan seterusnya.
Tapi karena kemampuan finansialnya kurang, maka dia sebenarnya tidak termasuk yang dianjurkan untuk menikah. Jadi kembali lagi bukan masalah usia sebenarnya. Dan para fuqaha sini beliau katakan membagi hukum nikah itu menjadi 5. Wajib, mandub, ya sunnah ini, haram, makruh, dan mubah. Jadi nikah itu bisa haram. Kapan nikah itu haram? Para fuqaha mengatakan ketika tujuan menikahnya itu untuk menyakiti istri. Dia tidak punya kemampuan untuk menafkahi juga dan memang dia berniat untuk dalam nikahnya itu untuk menyakiti. Nah seperti itu haram hukumnya. Makruh tadi kalau dia tidak punya kemampuan. Mubah itu hukum asalnya. Mandub kalau dia punya kemampuan dan ada dorongan untuk menikah, dia punya semangat untuk menikah gitu, maka dianjurkan. Adapun wajib itu pada kondisi dia mampu untuk menikah ya, dan dia khawatir jatuh kepada perzinaan. Dia khawatir jatuh pada perzinaan kalau dia tidak menikah. Dari mana ukurannya? Ya, ukurannya dari hasrat seksualnya yang sangat tinggi, kemana-mana sudah pikirannya sudah tidak kuat gitu, ya mendengar nama perempuan saja sudah pikirannya melayang kemana-mana misalnya, ya sudah dorongan untuk itu sudah sangat kuat gitu, dan dikhawatirkan kalau dia dibiarkan tidak menikah maka dia mungkin akan berzina dengan siapa misalnya. Nah pada kondisi itu dia wajib hukumnya menikah. Baik, ini pembagiannya gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya berbicara pernikahan dini, sebenarnya para ulama kita ya dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari hadis-hadis yang beliau sampaikan, sebenarnya tidak yang menjadi ukuran bukan usia, yang menjadi ukuran bukan usia, yang menjadi ukuran adalah kemampuan, dan kalau mau kita tambah lagi tanggung jawab ya. Mengapa? Karena setelah menikah, baik suami ataupun istri dia punya tanggung jawab. Nah sekarang apakah dia sudah sanggup memenuhi tanggung jawab itu atau tidak? Kalau dia sudah sanggup dan ada indikasi, ada terlihat gitu dia punya kesanggupan itu ya, dan si laki-laki terutama ya, bukan perempuan, si laki-laki dia sudah mampu menafkahi materi ya, memberi materi, maka saat itu dia dianjurkan menikah berapapun usianya. Kalau bicara tanggung jawab ya istri misalnya ya tanggung jawabnya adalah taat kepada suami. Apakah dia sudah mentalnya sudah cukup dewasa gitu. Bukan masalah usia tapi mentalnya ya. Karena apa? Karena ada orang usia 20 tapi masih kekanak-kanakan. Ada orang usia 20 masih kanak-kanakan, tapi ada orang yang usianya mungkin baru 13 perempuan tapi sudah mentalnya sudah cukup dewasa ya, seperti nenek-nenek kita dulu mungkin ya, dia menikah usia 13, usia 15 tapi memang sudah siap menikah gitu. Karena pendidikan untuk menikah itu sudah diberikan sejak kecil gitu. Jadi dia sudah diberitahu misalnya oleh orang tuanya bahwa ya usia 15 misalnya dia akan menikah, sehingga dia sudah bersiap gitu. Dia sudah juga ya menyiapkan diri keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mengatur rumah tangga misalnya. Dia sudah punya kemampuan. Tadi taat kepada suami, kemudian juga ya dia yang namanya menikah maka harus siap punya anak, dan punya anak tuh bukan cuma melahirkan tapi juga bagaimana mendidik dia. Artinya kalau dia sudah punya kemampuan, sudah punya kesiapan dalam tanggung jawab dalam perkara-perkara ini, maka dia sudah layak untuk menikah berapapun usianya. Dan pada kondisi ini ya, jika dia sudah layak untuk menikah, jika dia sudah punya kemampuan, maka memang yang lebih baik adalah dia dipercepat untuk menikah. Meski kembali lagi ya saya katakan ini tidak mutlak ya. Saya katakan ini tidak mutlak karena kalau kita baca misalnya kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Az-Zawaj, para ulama jomblo yang mengutamakan pernikahan atau mengutamakan ilmu atas pernikahan, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini penulisnya ya, salah satu ulama hadis abad ke-20. Di sana ada biografi ya Imam At-Tabari, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah dan lain-lain, para ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Beliau juga di mukadimah mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal misalnya itu baru menikah usia 40 tahun. Di sana beliau katakan bahwa tradisi para thalabatul ilm ya, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu itu tradisinya menikahnya agak telat. Karena apa? Karena mereka biasanya sibuk dulu dengan ilmu, mengumpulkan ilmu banyak-banyak ya.
Karena saat jomblo itulah dia punya kelapangan waktu, dia punya kebebasan, tidak punya tanggung jawab ke siapa-siapa gitu. Tidak punya anak istri lagi, maka dia bisa fokus untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ketika sudah merasa cukup, baru kemudian menikah. Dan itu ternyata tradisi banyak ulama kita gitu. Jadi banyak ulama kita yang memang menunda menikah. Bahkan sebagiannya tadi kan sampai tidak menikah, sampai wafat ya. Di antaranya nama-nama besar ya tadi Imam At-Tabari, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah gitu. Jadi apakah ini anjuran untuk tidak menikah? Ya jelas tidak ya. Cuma kembali lagi bahwa masalah apakah nikah itu di usia muda atau nanti-nanti itu tergantung kebutuhan kita masing-masing, tergantung kesiapan kita masing-masing gitu. Kalau kita sudah siap untuk menikah, siap laki-lakinya, siap materi gitu untuk menafkahi, untuk mahar dan menafkahi, kemudian kedua-duanya suami dan istri siap dan menanggung semua konsekuensi saat berumah tangga, ya siap dengan segala kewajiban yang harus mereka penuhi saat berumah tangga, maka silakan menikah meskipun usia mungkin masih muda gitu. Tapi kalau ada sebagian yang menunda dengan alasan saya masih mau kuliah dulu, saya masih mau mulazamah dulu dengan ulama, saya mau rihlah dulu ke negeri A, negeri B untuk mendalami ilmu di sana dan tidak mau menikah dulu, ya tidak ada masalah juga dan itu tidak tercela. Bahkan itu tadi jika untuk ilmu itu bahkan tradisi para ulama. Tapi kalau tidak ada alasan itu tidak benar ya. Tidak mau menikah padahal penghidupan sudah cukup mapan, gaji sudah tinggi, usia sudah lumayan gitu, tapi tidak mau menikah tanpa alasan, maka ini yang tercela gitu. Artinya ada masalah dia, mengapa dia tidak terdorong untuk menikah. Wallahu a'lam. Baik, ikhwah fillah hafizakumullah. Sudah selesai, cuma sedikit saya sampaikan di sini tentang supaya kita paham juga ya. Karena berbicara fikih ini juga terkait dengan peraturan di Indonesia ya. Dan di sini ada aturan undang-undang tentang pernikahan dini ya. Ini saya ambil di situs hukum online. Ini undang-undang lama dan di sini dikatakan sudah ada revisi ya. Jadi intinya DPR RI dan akan dijadikan undang-undang ini bahwa usia minimal menikah itu 19 tahun. Usia minimal menikah 19 tahun laki-laki maupun perempuan. Artinya tidak diizinkan oleh negara laki-laki dan perempuan menikah sebelum usia 19 tahun. Apakah ini menyelisih syariat? Ya sebenarnya tidak juga ya. Sebenarnya tidak juga, meski tetap memang harus ada penelitian lebih lanjut. Cuma sebenarnya tidak sepenuhnya menyelisih syariat. Karena alasan mereka ada batasan umurnya adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan katanya. Dan juga untuk ya agar secara mental, secara fisik dan secara mental mereka sudah benar-benar siap untuk menikah. Makanya batas usia 19 tahun tadi. Cuma ya di sini ada ini, makanya saya katakan tidak menyelisih syariat. Karena sebenarnya ada jalan ini juga bagi yang mau menikah di bawah usia itu ya. Nah, ini ada dikatakan maka boleh saja dengan cara kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan meminta dispensasi kepada pengadilan agama. Nah, ini diajukan gitu. Jadi alasan kenapa harus menikah muda disebutkan gitu. Dan kalau memang alasannya cukup kuat, maka akan disetujui nanti oleh pengadilan agama dan anak ya si laki-laki dan si perempuan tadi ya yang dianggap belum dewasa yang oleh aturan negara ya di bawah 19 tahun untuk yang sekarang ya, dia boleh menikah kalau memang ada alasan yang cukup kuat disampaikan oleh orang tua keduanya gitu. Allahu a'lam. Tapi memang kalau kita bicara fikih klasik dan aturan bakunya dalam fikih Islam, sebenarnya tadi di awal saya sampaikan tidak ada batasan usia minimal. Tidak ada batasan usia minimal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Al-'afu minkum. Barakallah. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Abduh atas kuliah singkatnya pada malam hari ini.
Dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Silahkan jika teman-teman memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan tema, saya ulangi, yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, silahkan. Jangan malu dan jangan sungkan, dilayangkan di kolom komen YouTube ataupun di Facebook. Silahkan. Insya Allah harusnya banyak ini soal atau pertanyaan karena tema malam hari ini cukup menarik ya Ustaz. Kalau Iya, harusnya. harusnya. Ya, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan Ustaz. Oh ya, sebentar. Rupanya sudah banyak pertanyaan yang masuk. Akan saya tanyakan, akan saya bacakan ya. Nanti. Insyaallah. Dari Ummu Abdurrahman, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya tentang nafkah. Jika suami masih kuliah dan belum bekerja, apakah suami tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya? Dan apakah orang tua boleh membantu memberikan nafkah ke menantunya? Untuk menantunya? Iya. Jadi suaminya masih kuliah dan belum kerja, apakah tetap wajib memberi nafkah ke istrinya? Ataukah orang tua dari suami itu boleh memberi membantu menafkahi kehidupan rumah tangga anaknya tersebut? Ya, baik. Langsung saya jawab atau langsung dulu saja mungkin ya? Iya. Pertama, kewajibannya tetap berlaku ya. Jadi kewajiban itu terkait dengan pernikahan. Jadi ketika akad nikah ya, ketika si suami mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan gitu, maka saat itu tanggung jawab nafkah berpindah dari orang tua, dari ayah si perempuan ke suami, itu otomatis gitu. Jadi ada tanggung jawab nafkah, dan tanggung jawab itu tidak hilang, tidak gugur. Nah, lalu bagaimana kalau suaminya misalnya ini karena ada kemaslahatan, misalnya mereka menikah saat kuliah gitu, dan ya diminta juga fokus untuk belajar, dan itu tidak masalah ya. Saya tidak mengatakan bahwa wajib suami itu bekerja dan tidak bekerja sambil kuliah gitu, tidak harus, tergantung sebenarnya. Kalau memang dia mampu untuk bekerja sambil kuliah, maka silahkan. Tapi kalau dia tidak mampu, ya tidak bisa dipaksakan juga gitu. Apalagi kalau kuliahnya itu yang maslahatnya besar gitu. Ya misalnya belajar ilmu syar'i atau belajar ilmu-ilmu yang lain yang cukup penting ya, misalnya kedokteran dan seterusnya. Artinya bisa saja dia kemudian memilih untuk fokus kuliah sehingga dia tidak punya penghasilan. Lalu bagaimana nafkah dirinya dan istrinya? Apakah boleh misalnya ayah si laki-laki atau orang tua si laki-laki menafkahi mereka? Bahasanya mungkin bukan menafkahi si menantu ya. Jadi caranya itu tetap si suami yang menafkahi, cuma uang nafkah dari suami itu bukan hasil dia kerja, tapi hasil pemberian ayahnya gitu. Dan pemberian ayahnya itu ya termasuk wajib sebenarnya tetap ya. Jadi ada bahasan begini, memang nafkah orang tua kepada anak laki-laki itu sebenarnya berakhir saat laki-laki itu mencapai usia baligh. Karena dalam Islam dewasa itu baligh gitu. Dan kalau balighnya dia usia 13 tahun, maka itulah batasnya sebenarnya. Kalau balighnya 15 tahun, maka itulah maksimal dari batas dia dianggap dewasa. Makanya kalau umur 15 ke atas itu masih dianggap anak-anak, masih dianggap tidak punya tanggung jawab, itu tidak benar gitu. Jadi usia 15 atau baligh dia sudah memiliki tanggung jawab gitu. Artinya saat itu sebenarnya si anak itu berkewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri. Dia mencari penghasilan sendiri gitu. Itu kondisi idealnya gitu. Nah, cuma
kita kan harus paham kondisi sosial kita gitu ya. Sekarang pertanyaannya berapa banyak anak ya kita masih menyebutnya anak gitu ya. Orang usia 15 tahun itu berapa banyak yang mencari nafkah sendiri gitu. Bahkan kalaupun ada itu biasanya yang dianggap orang yang mengalami kesulitan gitu karena orang yang kehidupannya normal ya dan di masyarakat kita saat ini umur 15 itu rata-rata belum punya penghasilan gitu. Karena mereka harus menempuh pendidikan dulu 15 itu mungkin baru lulus SMP ya. Dia harus SMA dulu baru kemudian kuliah. Dan biasanya saat sampai kuliah pun juga banyak yang tidak punya penghasilan. Ini kondisi kurang ideal nih sebenarnya ya. Cuma ya kondisi kita saat itu begini gitu. Saat ini begitu gitu. Jadi kalau dipaksakan dia disuruh cari kerja belum tentu mampu dan bahkan mungkin jadi masalah gitu. Ya betapa banyak orang yang kuliah sambil kerjanya tidak kuat, tidak jelas juga dapat penghasilan apa atau tidak, kuliahnya berantakan gitu. Nah, jadi secara umum tadi memang saat dia balik dia sudah wajib untuk menafkahi dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak mampu dan ketidakmampuannya itu karena uzur ya, dan salah satu uzurnya menurut para ulama ya uzurnya itu adalah thalabul ilm. Jadi kalau anak muda tidak mampu menafkahi dirinya sendiri karena dia ada uzur dan di antaranya adalah uzur menuntut ilmu, maka dia ya diberi uzur untuk itu. Dan kalau orang tuanya memiliki kemampuan, ya, orang tuanya punya penghasilan yang cukup besar, maka orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada si anak tadi gitu, sampai si anaknya mampu mencari nafkah sendiri. Jadi pada kondisi yang ditanyakan, kalau memang masih kuliah dan orang tuanya cukup kaya ya, bisa menafkahi si anak yang cukup untuk keluarganya ya maka tidak masalah seperti itu. Teknisnya si ayah tadi memberikan uang kepada si anak laki-lakinya, bukan langsung ke menantunya ya, tapi ke si anak laki-lakinya, dan itu dianggap sebagai ya pemasukan bagi si anak tadi, pemasukan bagi si anak laki-laki. Nah, pemasukan dari si anak laki-laki itu dia yang atur untuk kemudian bisa menafkahi istrinya. Jadi tetap dia yang menafkahi istrinya, bukan mertuanya gitu. Bukan ayahnya yang menafkahi istrinya, tapi dia sendiri yang menafkahi istrinya dari harta, dari uang yang diberikan oleh ayahnya. Allahu a'lam. Baik, jadi Allahu a'lam. kalau misalkan pemberian dari orang tua harus diberikan ke anaknya dulu kan, ke suami dulu baru ke istrinya gitu. Iya, idealnya begitu. Supaya jalur penafkahan tadi kan tidak rancu gitu. Iya. Supaya sekaligus juga untuk menjaga kewibawaan suami gitu. Iya. Kan iya. Supaya suami tetap ada kewamnya ya, Ustaz. Iya. Karena kalau ayahnya langsung ngasih ke menantu ya suaminya dilewati gitu. Bisa jadi tidak dihormati lagi oleh si istri. Allahu a'lam. Iya. Demikian jawaban dari Ustaz. Pertanyaan dari Abdurrahman, semoga puas dengan jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Eko Sumardianto, apa Ustaz, usia tua maksudnya masa menopause atau Iya, ini mungkin terkait apa yang saya sampaikan tadi, tapi yang saya lupa ini di mana ya. Kalau yang ditanyakan adalah apakah perempuan yang mencapai usia menopause boleh menikah? Wallahu a'lam, setahu saya masih boleh menikah ya. Jadi tidak terlarang menikah, apalagi kalau ada kemaslahatan di sana. Dan Nabi SAW pernah menikah dengan seorang perempuan sampai akhir hayat beliau, dan beliau ummul mukminin ya. Pada usia perempuan itu sudah cukup tua gitu. Yaitu Saudah binti Zam'ah. Beliau bahkan ya ketika menikah dengan Nabi beliau lebih tua daripada Nabi usianya. Khadijah juga dalam banyak riwayat kan lebih tua dari Nabi, tapi kan menikahnya masih pada usia yang cukup muda kan. Nah ini kan sepeninggal Khadijah, beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah, cukup senior, dan di antara alasan kenapa beliau menikah dengan Nabi ya untuk membantu Nabi mengurusi anak-anak beliau. Membantu Nabi untuk mengurusi anak-anak beliau sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika Nabi sudah memiliki beberapa orang istri ya, kemudian kan Saudah menyerahkan hak berkumpulnya dengan Nabi diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Makanya Aisyah itu punya 2 jatah ya, jatah beliau sendiri dan jatah dari Saudah binti Zam'ah. Jadi kembali lagi kalau menikah pada usia menopause boleh-boleh saja ya, jika memang ada kemaslahatan di sana. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Yorifa Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Banyak sekali para nisa yang komitmen dengan Islam yang belum nikah. Kemudian bisakah solusi nikah misyar diamalkan di zaman sekarang ini? Solusi apa? Solusi nikah misyar. Baik. Sebentar. Di sini dikatakan ya bahwa nikah misyar ya nikah tanpa pemberian ya, kepada istri gitu ya. Di sini dikatakan saya kutip nih salah satu tulisan yang ada ya. Beberapa syarat pernikahan yang syar'i gitu. Dan selama nikahnya itu terpenuhi maka sah pernikahannya. Adapun yang disebut dengan nikah misyar ya ya dia terpenuhi syarat-syarat pernikahannya maka sah pernikahannya. Namun terkait dengan kewajibannya, nah ini wallahu a'lam bishawab ya. Di sini para ulama berbeda-beda tentang hukumnya dan apakah dia bisa menjadi solusi di zaman sekarang, wallahu a'lam ya. Kalau saya melihatnya tidak layak gitu ya, tidak layak. Bahkan di sini ini saya kutipkan ini dari pernyataan misalnya Syekh bin Baz ya, bahwa ya tidak layak gitu pernikahan model semacam itu gitu. Tidak layak pernikahan model semacam itu karena ya dia melepaskan sebagian tanggung jawab ya seperti tempat tinggal, nafkah dan lain-lain gitu. Dan itu adalah kezaliman kepada si istri. Padahal di antara faedah dari pernikahan kan itu gitu, kehidupan rumah tangga dengan ada kewajiban memberikan nafkah dan seterusnya. Wallahu a'lam ya. Dari beberapa yang saya baca itu bukan solusi ya. Adapun masalah keabsahannya ya selama syarat-syarat pernikahan terpenuhi, ya syarat-syarat dalam akad nikah itu terpenuhi, maka sah pernikahannya gitu. Cuma apakah dia baik apalagi dikatakan menjadi solusi, wallahu a'lam ya. Malah itu keburukan dan kezaliman gitu. Karena misalnya si istri tadi tidak diberi nafkah dan seterusnya. Karena kemaslahatan pernikahan itu itu terkait dengan semuanya ya, terkait dengan nafkah, terkait dengan tempat tinggal, terkait dengan kebersamaan. Dan itu kalau dengan nikah misyar tadi yang hak-hak itu dibatasi atau bahkan ditiadakan,
maka jelas kemaslahatan rumah tangga tidak tercapai gitu. Kemaslahatan rumah tangga tidak tercapai. Ya solusinya sebenarnya, ya kalau mau dikatakan solusi ya, kalau misalnya banyak perempuan yang belum menikah, ya solusinya ya ya boleh dikatakan salah satunya adalah ta'addud ya, poligami gitu. Poligami bagi yang mampu, dan yang mampu itu ya mampu menafkahi dan seterusnya, karena dia punya kewajiban terhadap semua istrinya gitu. Maka kita dorong makanya ya, bagi orang-orang yang punya kemampuan, ya punya penghasilan besar dan baik keislamannya, ya orang yang saleh gitu, punya tanggung jawab, maka dia dipersilakan untuk menikahi lebih dari satu orang istri gitu. Untuk kondisi dia semacam itu malah bagus gitu. Apalagi kalau ada kemaslahatan karena banyak perempuan yang belum menikah misalnya. Itu satu ya. Solusi yang lain, kalau masalah perempuan yang belum menikah tadi, masalah tidak ada yang menafkahi dia sehingga kehidupannya melarat misalnya, kalau begitu ya, maka ya solusinya adalah solusi sedekah gitu. Solusi pemberian kepada dia tanpa harus menikahinya. Itu bisa juga. Cuma kalau nikah model yang semacam tadi, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, yang saya baca dari beberapa rujukan dan juga tadi penjelasan para ulama, termasuk tadi fatwa Syekh bin Baz dan lain-lain ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa itu bukan sebuah kebaikan, malah bukan sebuah kebaikan, malah sebuah keburukan dan mendatangkan kezaliman bagi perempuan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya pertanyaan dari Dayat Syad. Ini seperti apa ya? Tradisi masyarakat kita kan mahar sekedar formalitas, atau seperti kadang yang sering kita dapatkan, Ustadz, orang menikah itu memberikan mahar ke calon istrinya itu hanya Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Iya. Iya. Seringnya seperti itu, Ustaz. Itu hal yang seperti itu bagaimana ya, Ustaz? Ya boleh-boleh saja, kan itu ada nilainya kan. Itu ada nilainya. Cuma kalau ada yang lebih berharga maka lebih baik. Kalau ada yang lebih berharga maka lebih baik. Sebagian yang jadi masalah sebenarnya di tempat kita ya, di tempat saya, mungkin juga di beberapa daerah yang lain, biasanya itu ada dibagi dua, gitu. Ada mahar, ada semacam hadiah, itu macam-macam istilahnya. Kalau di Makassar, kalau saya tidak salah istilahnya itu uang panai gitu. Kalau di daerah kami itu jujuran namanya. Itu hadiah, kadang disebutkan dalam akad nikah sebagai mahar, lebih kadang juga dan cukup banyak juga tidak disebutkan dan memang tidak dianggap sebagai mahar gitu. Tapi pemberian, dan itu uangnya cukup banyak ya. Cukup banyak, jadi ya bahkan puluhan, bahkan ada yang ratusan juta gitu. Tapi maharnya disebutkan di akad nikah cuma seperangkat alat sholat ya. Nah, ini ya kondisi yang kurang ideal gitu. Kondisi yang kurang ideal karena hadiahnya itu cukup memberatkan gitu. Dan itu juga tidak diberikan kepada istri, padahal mahar itu kan untuk istri gitu. Adapun hadiah-hadiah tadi biasanya untuk keluarganya atau untuk acara ya, supaya bisa mewah-mewahan acara gitu. Nah, itu juga kurang baik, karena walimah secara bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, tidak sesuai kemampuan, itu tidak dianjurkan. Tapi kembali lagi, kalau pertanyaannya adalah mahar seperangkat alat sholat dan Al-Quran gitu, mushaf ya, apakah boleh? Ya tidak masalah, sesuai kemampuan. Tapi kalau dia mampu lebih, maka sebaiknya dilebihkan. Para ulama berbeda pendapat ya. Kebanyakan ulama mengatakan jumlah minimal mahar itu tidak ada batasan. Jadi selama itu sesuatu yang ada harganya, ada nilainya secara materi, boleh menjadi mahar. Adapun Imam Abu Hanifah, mahar itu batas minimalnya ada gitu.
Imam Abu Hanifah mengatakan batas minimal mahar itu 10 dirham. 10 dirham. Saya kurang tahu berapa nilai dirham saat ini ya, cuma artinya ada harga yang lumayan gitu. Itu minimalnya. Nah, jadi kalau bisa ada materi ya uang misalnya atau emas juga boleh, atau apapun yang lebih bernilai dan dia memang mampu ya, maka itu lebih baik ya. Maka itu lebih baik. Dan jelas tadi saya beri catatan ya, ada mulai muncul tradisi mahar hafalan Quran ya, dan itu tidak benar ya. Hafalan Quran itu tidak ada nilainya secara materi ya. Berbeda dengan mengajarkan Quran. Jadi berbeda antara membaca hafalan Quran dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau membaca hafalan Quran itu tidak bernilai dan tidak selayaknya menjadi mahar gitu. Dan itu bukan suatu kebaikan. Bukan suatu kebaikan. Wallahu a'lam. Jadi baiknya ini ya Ustaz, kalau misalkan daripada kita memberi mahar seperangkat alat sholat dan Al-Quran tunai, tapi kita memberikan uang atau hadiah yang tadi namanya jujuran yang besar, lebih baik maharnya yang besar itu tadi kan? Iya. Meskipun sebenarnya ya tidak terlarang juga ada hadiah tadi ya. Cuma biasa ya kadang-kadang yang terjadi itu kan memberatkan calon laki-lakinya kan. Sebenarnya boleh-boleh saja hadiah itu, apalagi kalau tujuannya ta'awun ya. Karena untuk walimah mungkin perlu pembiayaan juga ya. Boleh saja ta'awun membantu gitu. Jadi pihak keluarga laki-laki membantu pihak keluarga perempuan yang mau bikin acara misalnya, ya bisa. Cuma patokannya jangan terlalu besar dan memberatkan si keluarga laki-laki gitu. Dan ya jangan jomplang tadi itu. Jadi maharnya kecil sekali tapi yang itu sangat besar gitu. Padahal yang dianjurkan untuk mahar yang dianjurkan yang bernilai itu kan mahar gitu. Wallahu a'lam. Tadi yang Imam Abu Hanifah itu ada minimalnya kan Ustaz? 10 Minimalnya dirham. 10 dirham. Iya. 10 dirham. Kalau boleh tanya, contoh dari Rasul itu ada tidak Ustaz? Ketika Rasul menikah atau menikahkan putri-putrinya itu ada, iya, ataukah ada dalil hadisnya tuh? Kalau saya tidak salah ingat, pas semester kemarin itu sepertinya di kitab Al-Mulahas itu dibahas juga Ustaz. Ada kisaran 4.000 dirham atau seberapa itu? 400 dirham. Oh, 400 dirham, iya. 400 dirham. Itu besar juga. Dirham itu cukup besar juga. Itu mahar Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Iya. Ternyata besar sekali. Walaupun kesan pandangan populer kita terhadap Rasul kan, Rasul hidupnya sederhana, kadang beliau tidak makan, ternyata beliau ketika menikah pun memberikan mahar yang tidak sedikit jumlahnya. Insya Allah. Iya, ya sebenarnya kalau kehidupan Nabi sebenarnya kita lihat tuh memang ada keunikan ya. Beliau itu kan di Madinah ya. Beliau itu di Madinah sudah jadi pemimpin negara. Jadi pemasukan beliau sebenarnya cukup besar ya. Hadiah-hadiah dari pemimpin-pemimpin negara yang lain kan banyak ya. Kemudian dari ghanimah dan seterusnya banyak. Cuma memang beliau biasa tidak menyimpannya gitu. Jadi membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Gitu. Allahu a'lam. Cuma itu tidak menjadi batasan sebenarnya sih, tidak menjadi batasan ya. Jumlah kadar mahar itu tidak menjadi batasan bagi kita gitu. Artinya sesuai kemampuan saja. Gitu. Makanya Imam Abu Hanifah tadi kan 10 dirham saja ya. 10 dirham karena ya itu dianggap sesuatu yang agak bernilai gitu. Kalau lebih kurang dari itu dianggap sudah ya hampir tidak ada nilainya lagi gitu, sehingga ya tidak wajar gitu. Allahu a'lam. Cuma kalau memang mampu lebih dari itu lebih bagus gitu. Kalau punya kekayaan yang cukup besar lebih dari itu cukup bagus gitu. Allahu a'lam.
Baik, selanjutnya mungkin bukan pertanyaan Ustadz, cuma butuh konfirmasi saja. Dari motivasi hafal Quran, pertanyaan dari YouTube ini, Ya. maka umur bukan patokan nikah, tidak harus tua atau dewasa umurnya, tapi lebih kepada mental. Karena banyak dari kalangan kita adalah dia berumur, namun mentalnya tuh masih kekanak-kanakan. Ini cuma konfirmasi ya Ustaz. Iya. Lalu ke pertanyaan berikutnya saja Ustaz. Dari Umairah Ummu Ali, pertanyaan dari YouTube, apakah bila seorang laki-laki belum sanggup memberi nafkah tempat tinggal, atau mungkin setelah, apakah bila seorang laki-laki belum sanggup memberikan nafkah tempat tinggal pada istrinya, maka termasuk kategori apa Ustaz hukumnya ketika menikah itu? Jadi mungkin seorang laki-laki dia belum punya rumah, jadi otomatis kan setelah menikah, ya walaupun kalau ada di Indonesia kan setelah nikah itu tinggal dulu di mertua orang tua perempuan ya Ustaz. Setelahnya karena sang suami itu belum mampu, maka istrinya itu diboyong tinggal bersama orang tuanya, orang tua suaminya. Itu hukumnya menikah itu apakah mubah juga atau makruh? Ya baik, tapi sebelumnya saya coba revisi sedikit tentang tadi ya. Mahar istri-istri Nabi SAW itu 500 dirham. 500 dirham. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim di sini. Fatilka khamsu mi'ati dirham fahada sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Jadi 500 dirham. Berapa 500 dirham sekarang wallahu a'lam ya. Saya belum sempat mengukur, cuma besar gitu. Jadi saya konfirmasi lagi tadi 500 dirham ya, mahar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali lagi saya katakan itu bukan ukuran sih sebenarnya, sesuai kemampuan saja, sesuai kemampuan. Nah kemudian tentang ya persoalan pernikahan ini kan persoalan kesepakatan suami istri gitu ya. Jadi tidak saklek juga sih. Memang di antara bagian dari nafkah itu ya tempat tinggal sebenarnya. Bagian dari nafkah itu tempat tinggal, sandang, pangan, papan kan begitu. Dan sekarang juga mungkin ditambah dengan biaya pendidikan yang sudah hampir menjadi kebutuhan primer dan seterusnya. Cuma hubungan pernikahan itu tidak saklek ya, tidak saklek harus begitu, karena kalau kita buat saklek begitu, khawatirnya mayoritas kita tidak akan menikah mungkin kecuali di atas usia 40 tahun gitu. Karena apa? Karena memiliki rumah tadi sendiri itu cukup berat ya saat ini ya. Wallahu a'lam, kalau orang-orang tua kita dulu sepertinya mudah saja mereka beli rumah ya, mereka punya rumah, tapi sekarang kita susah sekali. Nah solusinya bagaimana? Dan apakah pernikahannya ini menjadi dianggap bermasalah sih? Wallahu a'lam ya. Kalau saya melihat selama dia punya penghasilan, jadi bukan dari rumahnya yang dia punya atau tidak, tapi selama dia punya penghasilan yang kira-kira nanti bisa digunakan untuk menyiapkan tempat tinggal, meskipun satu mungkin masih belum ya, maka dia sudah dianggap memiliki kemampuan untuk menikah. Selama dia punya penghasilan yang wajar gitu, penghasilan yang ya cukup aman lah untuk kehidupannya gitu. Artinya gaji tetap dia punya misalnya, kemudian angkanya cukup lah untuk hidup sederhana gitu. Dan kemudian terkait tempat tinggal, karena ini persoalan rumit ya. Pertama, idealnya dia harusnya tinggal terpisah dari orang tua. Idealnya begitu. Baik orang tua si suami ataupun orang tua si istri. Karena yang namanya pernikahan itu kan biasanya ada masalah ya. Bagi orang yang pernah menikah tentu tahu gitu bahwa menikah itu tidak enak terus gitu. Pasti ada masalah-masalah.
Dan secara prinsip masalah-masalah itu sebenarnya harus ditutup rapat ya, oleh suami dan istri gitu. Jadi tidak boleh disampaikan kepada siapapun, termasuk kepada orang tua mereka, kecuali kalau sudah tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Nah, kalau tinggalnya bersama kan tidak mungkin tidak ketahuan gitu. Satu teriak itu kedengaran satu rumah gitu. Jadi tidak ideal gitu. Nah, jika memang mereka mampu, tidak punya belum mampu beli rumah tapi mampu sewa rumah misalnya, kontrak rumah, maka itu lebih baik daripada dia tinggal bersama orang tua. Cuma kalau ada hal-hal yang lain ya, hal-hal yang misal ya, ada tradisi yang agak susah untuk diubah gitu, misalnya selama 1 tahun dulu tinggal di rumah mertua misalnya. Kalau memang tradisinya begitu ya tidak usah dilawan gitu. Cuma ya setelah itu keluar gitu. Atau misalnya orang tuanya ini tidak ada yang melayani beliau misalnya. Sedangkan beliau perlu dilayani karena sudah cukup tua, sehingga tinggal bersama tidak ada masalah. Allahu a'lam. Tapi intinya kembali lagi, kalau kita melihat pada masa sekarang, idealnya yang penting gitu, yang penting adalah dia punya kemampuan menafkahi. Yang penting dia punya kemampuan, dia punya penghasilan gitu. Adapun kalau sampai diberi batas tadi harus menyediakan rumah sendiri misalnya, untuk kondisi sekarang sepertinya agak susah gitu. Dan kalau itu dijadikan standar sehingga baru dia dianggap layak untuk menikah, itu juga cukup susah karena ya banyak kan sudah pembahasan tentang ya kita semakin susah untuk punya rumah saat ini gitu. Sehingga kalau dibuat jadi standar maka semakin banyak nanti yang akan menunda menikah. Wallahu a'lam. Baik, begitu jawaban dari pertanyaan Humaira Ummu Ali. Pertanyaan berikutnya dari YouTube, dari Ukasya Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz, apakah pemuda di zaman dulu yang memiliki budak, apakah dia bisa dia bisa menggunakan budaknya itu untuk menjaga syahwatnya tanpa perlu menikah? Iya, sudah ya pertanyaannya ya. Iya, ya ini hukum khas tentang perbudakan ya. Jadi memang dalam fikih Islam, dan ini setahu saya tidak ada khilaf di kalangan ulama ya, meski banyak di antara kita yang tidak paham ya. Jadi budak ya perempuan ya, ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Budak perempuan yang menjadi milik seorang tuannya, sayyid ya laki-laki, selama budak perempuan itu belum menikah dengan siapapun ya, karena budak boleh menikah ya. Selama budak itu belum menikah dengan siapapun ya, maka dia halal digauli oleh tuannya. Dan ini hukum yang disepakati oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW sendiri punya budak ya. Menurut pendapat yang paling sahih dalam sirah Nabi, bahwa Maria Al-Qibtiyah ya, Maria Al-Qibtiyah dan beberapa orang lagi itu bukan istri Nabi. Ada yang mengatakan beliau itu diberi istri oleh Nabi, tapi menurut para penulis sirah ya, pendapat yang lebih kuat itu beliau Maria Al-Qibtiyah itu bukan istri Nabi, tapi masih statusnya adalah budak gitu, yang kemudian melahirkan Ibrahim ya, putra Nabi SAW. Jadi itu hal yang biasa. Jadi seseorang punya budak kemudian digauli gitu. Cuma dan boleh gitu, dan boleh. Cuma apakah Islam ini mendorong adanya perbudakan? Ya itu tidak benar. Islam tidak mendorong adanya perbudakan, tapi Islam tidak menghapus juga perbudakan secara langsung gitu. Mengapa? Karena di masa lalu perbudakan itu konvensi internasional, aturan yang menjadi kesepakatan bersama oleh seluruh negara yang ada saat itu gitu. Bahwa kalau terjadi peperangan, kemudian ada pihak yang kalah, dan pihak yang kalah itu bawa anak, bawa istri misalnya dalam ya pasukan perang mereka, maksudnya mungkin di camp-camp mereka gitu. Maka anak istri dan anak tadi itu diambil ya,
diambil dan dijadikan budak. Kemudian juga budak itu di masa lalu itu hak milik, harta dia. Jadi kalau kita punya sapi, punya mobil, punya macam-macam itu harta kita, kan sangat tidak layak kalau tiba-tiba kemudian harta kita diambil semua tanpa ganti rugi gitu. Nah demikian juga budak, seandainya Islam saat itu menghapus perbudakan secara otomatis, maka orang akan kehilangan hartanya. Orang akan kehilangan hartanya dan itu menzolimi mereka gitu. Padahal budak itu kalau dijual harganya mahal gitu. Apalagi kalau yang masih muda dan seterusnya. Karena itu perbudakan diizinkan di dalam Islam, bukan didorong tapi diizinkan di dalam Islam. Tapi Islam malah mendorong untuk membebaskan budak. Makanya fadilah membebaskan budak ada, kemudian juga hukum-hukum kafarat itu biasanya salah satu kafarat dari ya macam-macam ya, pembunuhan, zihar, sumpah dan lain-lain itu membebaskan budak gitu. Sehingga Islam malah mendorong untuk membebaskan budak dan menunjukkan bahwa itu pahalanya besar sekali. Allahu a'lam. Dan sekarang sudah karena PBB ya dan ya sudah disepakati tidak ada perbudakan lagi, maka ya tidak berlaku hukum perbudakan. Dulu ada yang pernah bertanya apakah pembantu itu adalah budak. Nah kita katakan tidak gitu. Pembantu bukan budak. Pembantu itu orang merdeka, dia akad dengan tuannya itu ijarah gitu. Sama seperti kita dengan dokter, sama seperti kita dengan arsitek, itu akadnya ijarah. Dengan pembantu pun juga ijarah. Dia orang merdeka dan wajib digaji. Kalau budak itu tidak perlu digaji, budak itu cuma perlu dinafkahi. Sebagaimana kita punya kita punya hewan peliharaan, sapi, kambing, kita beri makan kan supaya mereka sehat. Nah demikian juga kepada budak juga begitu. Wallahu a'lam. Dan dia boleh digauli tadi. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Jadi pertanyaan di atas cuma karena tersundul baru kelihatan. Dari Ahi Baharudin, Ustaz minta rekomendasi kitab fikih nikah yang paling rinci dan mudah dipahami. Syukran. Kitab fikih yang rinci nisa, dan iya, fikih nikah yang paling rinci dan mudah dipahami. Fikih nikah ya. Iya. Fikih nikah wallahu a'lam ya kalau yang terpisah ya. Cuma kalau yang tidak terpisah dan cukup rinci banyak ya. Yang IOU kita ada Al-Mulakhas Al-Fiqhi sebagai rujukan juga bisa dijadikan rujukan. Kitab-kitab para ulama ya, kalau yang non mazhab ada fikih sunnah juga bisa dijadikan rujukan dan cukup rinci. Rata-rata sebenarnya fikih nikah itu kalau di kitab-kitab fikih yang tebal itu cukup rinci sebenarnya. Malah yang kita perlu lihat itu ya kita kecenderungannya kemana gitu. Kalau Mulakhas Fikih kan kecenderungannya Hambali ya. Syekh Shalih Fauzan tuh Hambali meski ada tarjihat ya beberapa tarjih dari beliau gitu. Kalau fikih sunnah itu kan penulisnya sebenarnya agak terpengaruh Hanafi, cuma ya boleh dikatakan non mazhab gitu. Kalau fikih Syafi'i juga banyak ya, yang kontemporer yang menyajikan dalil cukup lengkap itu misalnya Al-Fiqhul Manhaji. Nah itu ada masing-masing ada kitab nikah dan cukup detail pembahasannya, cukup detail. Wallahu a'lam. Saya malah anjurkan kitab-kitab semacam itu ya. Jadi kitab fikih secara keseluruhan di bagiannya itu ada bab nikah dan cukup lengkap gitu. Wallahu a'lam. Kalau mau yang lebih lengkap lagi perbandingan mazhab, misalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu gitu. Atau mau lebih detail, lebih panjang lagi ya ini misalnya ini Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ini 45 jilid ini. Ada bagian nikahnya dan cukup detail. Termasuk juga perbedaan pendapat ulama di sana juga disebutkan. Allahu a'lam. Banyak sekali sih sebenarnya. Dan semuanya recommended ya, tergantung kita pilihan kita. Baik. Pertanyaan berikutnya mungkin kami batasi 2 pertanyaan lagi ya Ustaz, karena waktu sudah cukup malam. Sebetulnya masih banyak pertanyaan. Cuma karena waktu ya pernikahan lumayan ramai. Iya.
Mungkin kalau boleh curhat itu pasti banyak juga, Ustaz. Ya kalau curhatan saya khawatirnya juga belum bisa menjawab juga ya. Iya, terlalu panjang nanti menjawabnya. Ini ada pertanyaan bagus, Ustaz. Ya. Dari YouTube, Dayat. Apakah benar bahwa Rasulullah tidak menganjurkan menikahi wanita mandul? Dan jika itu benar, maka nasib para wanita mandul ini bagaimana, Ustaz? Iya. Sebenarnya bukan begitu ungkapannya ya. Tapi Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nah, itu redaksi hadis Nabi gitu. Nabi menganjurkan ya, nikahilah perempuan yang punya banyak rasa kasih sayang ya, dan juga punya banyak anak ya, potensi punya banyak anak. Karena saya akan membanggakan diri di hadapan para nabi ya, dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Nah, ini riwayat Imam Ahmad ya dan yang lainnya. Jadi itu anjuran untuk menikahi perempuan yang al-walud ya, yang punya banyak anak. Karena di antara hikmah anak yang banyak ya, kaum muslimin semakin banyak gitu. Dan kita semakin kuat. Ya, kita semakin kuat gitu. Ya, dan di antara cara agar Islam kita bertahan di masa sekarang memang perbanyak anaknya. Selain itu juga tadi sebagaimana Nabi sampaikan, Nabi akan ya membanggakan jumlah kalian itu di hadapan para nabi yang lain. Nah, cuma apakah kemudian perempuan yang mandul itu menjadi tidak boleh dinikahi? Ya tidak juga. Cuma gini ya, ada bahasan fasakh dalam pernikahannya. Fasakh itu membatalkan pernikahan. Ya kalau misalnya ketika suami istri menikah ya, seorang perempuan dan laki-laki menikah, kemudian ternyata ditemukan di salah satu pihak itu sesuatu yang ada masalah gitu, maka boleh salah satunya membatalkan pernikahan. Nah, untuk perempuan di antara hal yang bisa menyebabkan yang membatalkan pernikahan itu diantaranya adalah perempuan itu tidak bisa dijimai. Perempuan itu tidak bisa dijimai mungkin karena ada cacat di kemaluannya misalnya. Demikian juga laki-laki itu kalau impoten gitu misalnya, maka itu bisa si perempuan bisa fasakh. Meski kalau impoten itu dianjurkan tetap ditunggu dulu karena itu mungkin berubah gitu. Dan wallahu a'lam ya, juga salah satu faktor yang mungkin bisa menyebabkan si laki-laki membatalkan pernikahan adalah kalau diketahui si perempuan itu tidak mampu melahirkan anak, sedangkan misalnya si laki-laki tadi ingin memiliki anak. Cuma pembahasan fasakh itu sesuai keridhaan dari masing-masing pihak. Jadi kalau si suami ridho saja, dia tahu istrinya sudah divonis mandul misalnya, tapi suaminya ridho gitu dan dia tetap dapat kemaslahatan pernikahan dengan kebersamaan dengan istrinya. Adapun kalau urusan anak bisa saja menikah dengan perempuan yang kedua misalnya, misal gitu ya, selama si istrinya tidak mempermasalahkan itu gitu. Maka tidak ada masalah. Jadi tidak terlarang menikahi perempuan yang mandul, meski itu ya boleh dikatakan ada celak ya dalam keadaan si perempuan, tapi tidak haram dan pernikahannya tetap sah. Dan apakah itu menjadi makruh? Ya tidak tentu juga gitu, tidak tentu juga. Tergantung kondisi yang ada gitu. Cuma yang jelas memang Nabi SAW memberikan kriteria, ya salah satu yang dianjurkan untuk dinikahi adalah yang potensi memiliki banyak anak. Gitu. Allahu a'lam. Jadi tidak terlarang ya. Apalagi kalau bisa digabung tadi. Jadi yang punya banyak yang berpotensi anak banyak dinikahi, yang mandul juga dinikahi, maka tidak ada yang jadi masalah. Allahu a'lam. Kalau kasusnya ini Ustaz, kebalikannya Ustaz. Prianya yang mandul. Prianya yang mandul. Iya. Ya kembali juga tergantung istrinya. Kalau istrinya ridho saja tidak ada masalah.
Kalau istrinya ridho tidak ada masalah. Tapi kalau istrinya tidak ini ya bisa saja dia ya tinggal dibawa nanti ke peradilan gitu. Alasan-alasan yang dikemukakannya mungkin saja bisa diminta untuk cerai gitu. Wallahu a'lam. Cuma kalau memang bisa dipertahankan dan tidak masalah ya istrinya juga ya ridho saja, karena kalau suaminya mandul ya artinya mereka tidak akan punya anak gitu. Kecuali kalau cerai gitu. Ya kalau si istri ridho maka tidak ada masalah. Kalau si istri ridho tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin ya, akan kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Ini sepertinya curhat Ustaz. Saya juga kurang. Iya. Ustaz, bagaimana saat setelah akad nikah, pada saat berdua kita merasa malu? Ini curhat Ustaz sebenarnya. Bagaimana, ya saya baca ini juga, bagaimana cara menguatkan diri? Iya. Mungkin minta ini Ustaz, minta doa mungkin ya Ustaz. Untuk menguatkan diri ketika berdua. Perlu ditanya dulu, ini yang bertanya ini sudah menikah atau belum? Kalau belum menikah ya nikah dulu baru tahu nanti. Karena malu itu wajar ya, namanya apalagi bagi yang menjaga diri ya. Bagi yang tidak pernah pacaran, bahkan ya sejak kecil mungkin menjaga diri, jaga jarak dengan lawan jenis gitu. Karena Islam memang memerintahkan itu gitu. Kita tidak berakrab-akrab dengan lawan jenis ya. Bahkan tidak ada ceritanya berteman dengan lawan jenis itu tidak ada, itu bukan dari Islam gitu. Meskipun kita boleh bermuamalah lawan jenis boleh ya, jual beli dengan lawan jenis, mungkin ada urusan bisnis itu boleh gitu. Cuma berteman akrab itu sebenarnya tidak, karena tidak ada teman akrab berbeda jenis ya. Karena kalau sudah berbeda jenis itu pasti ada perasaan aneh-aneh gitu. Itu pasti gitu, karena hubungannya itu beda dengan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Nah, bagi yang menjaga diri tiba-tiba dia harus bersekamar dengan lawan jenisnya, ya mungkin perasaan malu muncul. Cuma kalau dia paham bahwa dia sudah menikah, bahwa dia ini sudah pasangannya, insya Allah rasa malu itu lambat laun akan hilang. Kalau ditanya tips, ya saya tidak punya tips karena saya juga baru 1 kali menikah ya, tidak punya pengalaman banyak. Gitu. Mungkin kalau punya pengalaman banyak bisa menjelaskan gitu, bagaimana menghilangkannya. Cuma saya yakin sih sebenarnya, saya yakin kalau sudah menikah insya Allah terjawab sendiri nanti. Kalau sudah menikah insya Allah terjawab sendiri. Semalu-malunya insya Allah terjawab sendiri. Selama keduanya saling ridho ya. Selama keduanya saling ridho. Yang dikhawatirkan itu malah afwan ya, beli kucing dalam karung. Makanya disyariatkan nazar. Sebenarnya syariatnya itu bukan ta'aruf ya. Ta'aruf itu bukan bab pernikahan secara khusus ya. Yang disyariatkan itu nazar sebenarnya. Nazar itu melihat fisik. Gitu. Adapun agama itu bisa dilihat dari orang tuanya gitu. Makanya dulu ada cerita dari riwayat seorang alim gitu, dia mencari seorang muridnya yang dianggap ya punya komitmen, punya semangat dalam belajar. Kemudian dia tanya gitu, maukah kamu nikah sama putriku? Gitu. Dan si pemuda tadi bersedia gitu. Padahal dia tidak pernah melihat putrinya tadi. Gitu. Awalnya tidak pernah dan tidak kenal gitu. Tidak kenal, jadi tidak kenal bagaimana visi misi dan segala macamnya, tidak kenal. Gitu. Cuma dia melihat orang tuanya, dia sudah tahu agamanya bagaimana, ya bisa dilihat dari orang tuanya. Bahkan mungkin fisiknya pun bisa dilihat dari orang tuanya. Nah cuma untuk fisik itu ada syariat nazar, gitu, supaya tidak beli kucing dalam karung. Dan nazar itu bukan berarti harus mencari yang paling cantik ya, itu atau yang paling ganteng itu kalau laki-laki. Itu tidak benar juga gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh menikah dengan perempuan yang terlalu cantik. Cuma bukan itu sih. Poinnya adalah yang sesuai dengan kita. Dalam fikih nikah itu ada bahasan kafaah, kesesuaian. Biasanya kesesuaian profesi gitu. Kesesuaian nasab dan seterusnya. Dan kafaah ini bukan syarat nikah, tapi diperhitungkan dalam nikah supaya
pernikahannya itu tentram gitu. Karena kadang-kadang kalau tidak setara ya, masalah satunya kaya raya gitu, satunya miskin sekali misalnya, itu bisa jadi kehidupannya ketika rumah tangga akan sangat jomplang gitu. Satunya terbiasa dilayani banyak orang, satunya tidak terbiasa gitu. Akhirnya jadi masalah. Atau nasabnya satunya nasab mulia sekali, satunya nasab biasa gitu. Meskipun ya dalam Islam sebenarnya semuanya sama ya, cuma dalam pernikahan ini diperhatikan. Termasuk profesi juga. Satunya profesi orang tuanya mulia, misalnya tinggi, sedangkan satunya itu dianggap rendahan. Nah itu bisa mengganggu pernikahan. Sehingga kafaah itu diperhatikan. Termasuk juga kafaah, ya wallahu alam kalau kita mau masukkan ya, termasuk juga kafaah secara fisik gitu. Makanya kalau mau tentram itu ya yang sesuai gitu. Yang sesuai ya kalau kita pas-pasan ya pasangan kita pas-pasan wajar gitu. Kalau mau istri cantik ya diri sendiri harus bagaimana gitu. Karena kalau antum misalnya laki-laki biasa-biasa saja berharap istri yang sangat cantik kayak Tuan Putri misalnya, mungkin antum bisa dapat dan antum bahagia. Cuma istri antum yang tidak bahagia gitu. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu yang perlu diperhatikan dulu ya. Masalah nazar tadi, jadi merasa saya ridho menikah dengan dia gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, ya sudah dilakukan, syariatnya sudah dijalankan ya, apa yang diperintahkan oleh agama kita ya dijalankan, maka insya Allah ketika malam pertama misalnya insya Allah akan beres lah gitu. Insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Allahu a'lam bissawab. Yang bahaya itu kalau malam pertama baru melihat gitu ya. Dan terkejut misalnya, nah ini wal'iyadzubillah, jangan sampai terjadi. Sakit hatinya seumur hidup itu. Jangan sampai terjadi begitu gitu. Saya pernah dapat cerita soalnya yang begitu, ya Afwan. Saya pernah dapat cerita yang begitu. Jadi dia karena saking semangatnya, intinya dia ada yang membantu pernikahan ya. Ada yang membantu, ada comblangnya istilahnya. Padahal comblang itu juga bukan bagian dari syariat kita ya. Jadi comblang itu tradisi saja ya. Tidak ada keharusan ada comblang-comblangan begitu. Tidak ada juga harus pengiriman visi misi, daftar apa macam-macam, tidak perlu juga. Yang disyariatkan tadi nazar, kita tahu agamanya dari keluarganya, misalnya dari lingkungannya, itu sudah cukup. Nah, jadi dia menikah gitu ya, tidak pernah melihat istri gitu. Jadi setelah menikah baru melihat, dan tanpa nazar, karena dia semangat sekali gitu. Dia pikir begitulah Islamnya yang dianjurkan gitu. Dia pikir sudah cocok saja gitu. Ternyata tidak cocok gitu. Ya mudah-mudahan masih bertahan sampai sekarang sih, wallahu a'lam. Cuma ada yang pernah menyampaikan begitu gitu. Sangat disayangkan. Cuma tadi bagi yang muda-muda ini saya sampaikan, nazar itu bukan melihat yang paling cantik, tapi yang kira-kira wajar dengan kita. Jangan terlalu ketinggian juga gitu. Harapan jangan terlalu tinggi ya, sewajarnya saja. Nah kalau sudah itu dijalankan, insya Allah pada saat malam pertama tidak ada keterkejutan. Adapun rasa malu-malu itu insya Allah dirasakan sendiri lah nanti kalau sudah menikah. Insya Allah dirasakan sendiri. Ya. Allahu a'lam. Jadi itu salah satu alasan disunahkannya nazar ya Ustaz. Iya. Tidak terkejut. Tidak beli kucing dalam karung istilahnya. Iya. Jadi tidak kaget begitu masuk kamar, ini siapa ini? Iya. Apalagi orang kita ya, orang Indonesia kan. Kalau antum menikah dengan orang mana, misalnya orang Persia, misalnya kan ya sudah ekspektasinya kan sudah terbayang ya. Tidak akan jauh dari itu. Tapi kan orang Indonesia ini kan macam-macam gitu. Khawatirnya salah pilih. Allahu a'lam. Apakah lewat online juga termasuk nazar, Ustaz? Kan sedang tren juga sekarang itu. Saya pernah ada pernah mendapatkan informasi gitu. Atau ya ini apa? Jadi ada yang minta bantuan ke saya gitu ya, menghubungkan ya, saya hubungkan ke salah satu akhwat gitu. Ya karena saya tahu akhwatnya.
Kemudian ya minta foto, saya kasihkan foto gitu. Saya kasihkan fotonya, dan kemudian si ikhwan tadi mengatakan, oh agak kurang sesuai ekspektasi gitu. Ini sebaliknya ya. Jadi dia melihat fotonya itu biasa sekali gitu. Padahal mungkin si ikhwan ini merasa dia bisa dapat yang lebih dari itu. Saya katakan kemudian, oh kalau begitu karena saya tahu akhwatnya ya, saya katakan oh mungkin antum perlu lihat langsung gitu. Karena saya yakin sebenarnya itu sesuai dengan ekspektasi antum. Dan ternyata setelah melihat langsung sesuai gitu. Jadi fotonya itu mungkin entah terlalu gelap, pencahayaannya kurang atau apa gitu ya. Akhirnya tidak sesuai ekspektasinya. Kalau yang sebaliknya mungkin lebih banyak ya. Yang sebaliknya mungkin lebih banyak karena ada editan kamera gitu. Jadi kalau di media sosial kelihatannya wah ternyata, atau lihat foto dikirim misalnya lumayan wah gitu. Ternyata faktanya tidak seperti itu gitu. Jadi meskipun masih bisa tapi nazar secara langsung itu lebih aman gitu, lebih aman dan lebih bisa melihat aslinya gitu. Karena kadang-kadang foto itu ya tadi kadang mungkin terlihat lebih wah daripada aslinya, dan itu akan membuat menyesal kalau menikah cuma melihat dari foto gitu, atau malah kurang dari aslinya gitu. Jadi kembali, dan ya kalau praktek para ulama di masa dulu, karena dulu juga tidak ada foto ya lihat langsung gitu. Dan sekarang pun sepertinya juga lihat langsung itu lebih tepat. Wallahu a'lam. Pendahulu kita apakah nador apakah semua nador juga, atau kadang saya ingat pernah dengar kisah Imam Syafi'i. Saya kurang begitu jelas juga. Imam Syafi'i itu menikahkan putranya ketika beliau tahu pagi ketika beliau bangun hendak subuh, mau membangunkan putranya masuk kamar, terus beliau melihat putranya itu sedang berdiri gitu. Itu langsung beliau nikahkan. Apakah itu langsung beliau carikan tanpa nador atau gimana? Wallahu a'lam ya, kebenaran ceritanya saya kurang tahu itu. Baik. Jadi cuma begini. Masih mungkin saya dengar cerita yang lain ya. Ada beberapa ulama kita yang ya beliau menikahkan putri beliau dengan muridnya, tadi beberapa cerita. Kalau saya tidak salah juga misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga ada cerita begitu ya. Dan ulama yang lain juga ada. Dia menikahkan putrinya dengan muridnya, dan muridnya ketika menyetujui belum melihat putrinya. Apakah setelah itu ada nazar? Wallahu a'lam ya, mungkin ada gitu. Atau mungkin juga tidak ada karena nazar tidak wajib, tapi mungkin saja begitu. Cuma kan ini ya tadi makanya saya katakan tadi beda kalau Persia gitu, misalnya orang Persia atau orang Arab gitu ya, dengan orang kita gitu. Jadi termasuk juga kalau kita bisa melihat orang tuanya, kan sebenarnya anaknya sudah terbayang gitu ya. Kita tahu ayah ibunya misalnya, oh anaknya tidak akan jauh dari itu. Atau kita lihat saudara-saudaranya yang laki-laki misalnya, maka ya saudarinya ya tidak akan jauh dari saudara laki-lakinya tadi. Nah, maka ya bisa saja gitu, bisa saja tanpa melihat. Ada kasus-kasus yang seperti itu gitu. Ada kasus-kasus, ada cerita-cerita yang tidak seperti itu. Cuma itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Karena apa? Karena ya nazar lebih aman kan dari salah pilih gitu. Kemudian yang kedua, apalagi di Indonesia ya, yang ya kita ini kan keragamannya lumayan ya. Jadi khawatirnya malah salah pilih gitu. Ya anggap contoh saja ini misalnya. Kalau Arab itu kan ya bahasanya sejelek-jeleknya orang Arab masih mancung gitu. Nah itu kan kalau Indonesia kan tidak begitu gitu.
ya segelap-gelapnya orang Cina masih terang kan gitu. Kalau orang Indonesia itu kan bisa macam-macam. Nah, khawatirnya malah benar-benar mengecewakan gitu. Allahu a'lam. Cuma memang nazar itu tidak wajib ya, tidak najib. Jadi pernikahan tanpa nazar sah, dan kalau si pasangan tadi kemudian ridho dengan pernikahannya ya tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah, tidak terlarang juga. Cuma ya kita kan ada hasrat-hasrat tertentu gitu. Khawatirnya tidak sesuai, makanya disyariatkan nazar itu. Allahu a'lam. Allahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.50 di tempat saya, sudah cukup malam. Mungkin bisa ini Ustaz, kasih closing statement mungkin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Secara fikih tadi saya sampaikan ada kutipan dari Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, kemudian juga syarah dari hadis ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, dan juga dari berbagai referensi yang lain. Poin-poinnya adalah satu, sebenarnya tidak ada batasan usia ya, dalam fikih Islam tidak ada batasan usia untuk menikah. Tapi juga poin kedua, tidak secara mutlak nikah muda itu lebih baik daripada nikah pada usia tua gitu, karena tergantung kemaslahatan masing-masing, tergantung keadaan masing-masing. Poin ketiga yang diperhatikan yang paling penting adalah kemampuan dan kesiapan untuk bertanggung jawab. Kemampuan secara fisik ya dia siap nikah, kemudian kemampuan secara materi dia, terutama laki-laki ini, siap untuk memberi nafkah. Kemudian tanggung jawab ya baik suami maupun istri, mereka masing-masing sudah siap secara mental ya untuk bertanggung jawab gitu. Laki-laki menjadi pemimpin dan perempuan taat kepada suami sekaligus juga siap mendidik anak-anaknya nanti. Kalau semuanya itu sudah siap, maka usia berapapun tidak ada masalah ya. Usia 15 boleh saja juga, tapi akan sedikit berbenturan dengan undang-undang perkawinan ya. Kalau memang pengen nikah ya berarti harus ada proses pengurusan perizinan ya. Kalau 20 sudah bebas, sudah aman ya. Silakan juga, tapi kalau merasa belum cukup dan mau menikah usia 25, usia 30, tidak terlarang juga sebenarnya selama alasannya bisa dibenarkan oleh syariat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian. Jazakallah Ustaz. Oh iya. Sebelum closing, saya mau bertanya, apakah ada di laptop selanjutnya, apakah mau lanjut pembahasan nikah juga Ustaz? Topiknya menarik seperti itu. Terserah. Kalau memang ada permintaan dan waktunya tepat, insya Allah tidak masalah. Insya Allah bisa saja. Insya Allah bisa saja. Wah iya. Demikian live talk pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemateri kita, Ustaz Muhammad Abduh. Insyaallah ta'ala, semoga materi yang beliau sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan memiliki faedah yang besar untuk kita semua, karena topiknya sangat menarik sekali. Dan pertanyaan sebetulnya banyak yang saya skip karena waktunya tidak memungkinkan. Closing dari saya, mungkin nikah itu jalan yang diberikan oleh syariat Islam untuk menyalurkan fitrahnya ya. Jadi seperti yang tadi Ustaz sampaikan, syariat tidak bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dengan syariat itu memberikan jalan petunjuk cara untuk menyalurkan dengan cara yang terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mewakili panitia live talk pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyimak, baik yang
via Facebook ataupun via YouTube. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di laptop selanjutnya. Insya Allah nanti akan kami broadcast ke WA dan juga posting ke Facebook jadwal laptop berikutnya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup kuliah singkat kita pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang menyimak, dan kami mohon maaf jika selama memandu acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun segala gangguan teknis yang terjadi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.